Salam, saudara semua dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan memperingati satu peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab yang sangat berkaitan dengan janji-janji Tuhan, yaitu peristiwa Pentakosta, peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan. Nah, peristiwa ini berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan, kebangkitannya, penampakannya selama 40 hari, dan juga peristiwa-peristiwa lain, dan semua peristiwa itu termasuk hari Pentakosta ini telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan serta-merta jadi secara tiba-tiba atau mendadak. Nah, saudara bisa membaca peristiwa ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dan beberapa teks Alkitab lainnya. Sebelum kita berlanjut untuk pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, urapi kami semua untuk menjadi seorang murid Sang Firman kebenaran. Dan urapi kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman setiap hari. Oleh karena Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa pengajaran yang membahas tentang Pentakosta. Ada yang mengatakan bahwa Pentakosta pertama itu terjadi di Israel, peristiwa kedua, Pentakosta kedua terjadi di Amerika, peristiwa ketiga terjadi di Indonesia, peristiwa keempat sedang dirancang. Ada yang bilang sudah terjadi di Manado, ada yang bilang terjadi di Nias, ada yang bilang terjadi di Bogor atau di mana. Tetapi Alkitab berkata, peristiwa Pentakosta hanya satu kali terjadi, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Selain itu tidak ada laporan dari Alkitab bahwa itu dinubuatkan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pada waktu itu, para murid sedang berkumpul di sebuah tempat. Ini sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka berkumpul itu sesuai dengan perintah Tuhan. Seolah-olah ini perintah yang remeh ya, perintah yang sangat sederhana, sangat kecil, tetapi sungguh mereka melakukannya. Itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Mereka sedang berkumpul di ruang atas, ayat 3. Tempat biasanya, mungkin ini rumah tumpangan atau tempat rumah sewa dan sebagainya. Nah, di dalam Lukas 24 ayat 53 disebut di bait Allah atau di sekitar itu. Nah, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang percaya, bukan hanya kepada para murid. Tetapi peristiwa besar-besaran itu terjadi di Yerusalem, yaitu ketika mereka berkumpul, orang-orang Yahudi sedang berkumpul dari semua bangsa, dan hari itu mereka tidak boleh bekerja, mereka semua berkumpul. Nah, peristiwa ini saya menyebutnya sebagai titik awal penderitaan para murid, sekaligus titik awal kejayaan dan kemuliaan para murid. Mereka harus memulai pelayanannya, pekerjaannya tanpa penyertaan dari sang guru, yaitu Yesus Kristus Tuhan secara fisik. Ini sesuai dengan nubuatan atau perkataan Yesus sendiri. Nah, ini adalah titik awal Allah Roh Kudus dicurahkan secara penuh, bukan setengah-setengah, dan diimpartasikan secara penuh. Nah, ini juga adalah titik awal para murid harus melakukan pelayanan, tugas pekerjaannya secara mandiri. Mereka harus berhitung sendiri, mereka harus menggunakan akal sehat, mereka harus mengandalkan iman, mereka harus mengandalkan kasih dan kuasanya. Mereka tidak perlu lagi diskusi dengan Tuhan Yesus, tidak perlu berdoa dalam rangka untuk berdebat, Tuhan ini kita buat atau tidak, kita maju atau mundur, nggak ada lagi. Mereka harus berhitung dengan akal mereka harus melakukannya dengan hikmat, kuasa Roh Kudus, penyertaannya. Nggak ada lagi doa yang menyatakan bahwa harus berdebat dengan Tuhan, ini boleh atau tidak ada. Nah, ini adalah titik awal mereka sebagai saksi dari semua peristiwa tentang Tuhan Yesus. Titik awal petualangan hidup. Petualangan yang begitu menggairahkan. Petualangan para murid, petualangan gereja mula-mula, petualangan pelayanan dan iman, petualangan kasih dan kuasa, serta janji penyertaan Tuhan yang tidak terlihat. Sebelum itu, mereka 3,5 tahun disertai Tuhan. Plus 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Ini adalah titik awal di mana kasih dan kuasa Sang Firman diimpartasikan
tanpa mereka harus melihat secara fisik Tuhan Yesus di mana. Saudara yang kasih Tuhan, ini juga adalah titik awal keadilan dan penghakiman Tuhan diberitakan oleh para murid. Saudara, apakah saudara menjadi bagian dari impartasi, kasih, dan keadilan serta penghakiman Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, orang yang sudah menerima Roh Kudus, orang yang yakin telah lahir baru, di dalamnya ada Roh Kudus Allah yang mendorong kita untuk juga menjadi saksi dan sekaligus memberitakan kasih, pengadilan, dan penghakiman Tuhan. Saudara, ini adalah titik awal di mana Roh Kudus disebut sebagai penolong, penghibur, penasehat, pengacara, dan penasihat hukum bagi semua orang yang percaya. Roh Kudus adalah roh kebenaran, di mana roh itu mengajarkan kebenaran supaya semua dari orang-orang yang percaya itu dipimpin kepada sang firman, sang kebenaran. Dipimpin untuk hidup benar dan dipimpin untuk memberitakan sang kebenaran itu. Roh kebenaran memimpin umat Tuhan untuk menjauhi dosa dan mencintai hidup kudus di dalam Tuhan. Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Ini adalah situasi dan kondisi sekarang, nanti, dan sampai selamanya. Ini adalah merupakan dampak dari kehadiran Roh Kudus. Jadi damai sejahtera itu bukti atau buah Roh Kudus ada di sana. Kalau saudara dalam kebenarannya, kalau saudara memberitakan firman, sekalipun dalam ancaman, sekalipun dalam bahaya maut, sekalipun di ujung tanduk kematian, saudara mendapat damai sejahtera karena Roh Kudus, Sang Parakletos itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, pencurahan Roh Kudus membicarakan tentang pengurapan, tentang pengudusan, tentang penugasan, tentang pengkhususan bagi para murid, bagi kita semua untuk menjadi saksi Kristus, saksi dari semua peristiwa, diperuntukkan untuk tujuan Tuhan. Kalau saudara diurapi, saudara merasa yakin mendapat pencurahan Roh Kudus, saudara dipanggil untuk tugas khusus, yaitu tugas dari Tuhan sebagai saksi tentang peristiwa Tuhan. Roh Kudus berbicara tentang pemateraian. Saudara bisa membaca dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Ini membahas tentang kepemilikan. Ketika seseorang telah lahir baru, telah dibaptis oleh Roh Kudus, Yesus sendiri yang membaptis, bukan siapa-siapa, bukan yang lain. Yesus yang membaptis. Ketika saudara dibaptis, saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara menjadi milik Tuhan. Pemateraian menjadi bukti dari keaslian kita milik siapa. Yang palsu tetap berkoar-koar mungkin, tetapi yang asli tetap dimateraikan, kita menjadi milik Tuhan. Ini adalah bukti yang aman, pengamanan. Roh Kudus dicurahkan, dimateraikan, menjadi bukti untuk kita menjadi aman. Tidak ada yang dapat dilanggar, tidak ada yang dapat mengganggu kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita adalah miliknya. Ketika kita bertugas bersaksi, kita juga aman dan yakin karena dimateraikan oleh Roh Kudus. Saudara, pemateraian juga membahas tentang jaminan bahwa segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang agung menjadi milik kita. Ini jaminan di 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22. Saudara, kewajiban umat Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 30 dan 1 Tesalonika 5 ayat 19. Yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan memberontak. Jangan berbuat dosa dan berulang-ulang jatuh ke dalam dosa yang sama. Saudara, yang kedua, jangan padamkan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Tetap semangat melayani, tetap menjauhi dosa, dan tetap memberitakan firman dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Jangan mengabaikan doa. Jangan lalaikan persekutuan. Dan ketika kita berdosa,
kita memburu dunia, kita memburu harta benda, kita memburu uang, kita fokus kepada dunia. Ingat, itu adalah langkah kita telah mendukakan Roh Kudus Allah. Tetap mengembangkan bakat, mengembangkan talenta, mengembangkan potensi, dan terutama mengembangkan karunia rohani untuk perluasan pekerjaan Tuhan, untuk keperluan pembangunan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Nah, setelah ini kasih Tuhan, jangan bimbang. Jangan bimbang untuk melayani Tuhan. Jangan ragu untuk memberitakan peristiwa tentang Yesus, peristiwa tentang Kristus, Tuhan kita, Sang Mesias, penebus, Tuhan, dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Roh Kudus beserta dengan kita, dengan kasih dan kuasanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Hari Pentakosta, selamat untuk hidup kudus, dan selamat menjadi saksi Sang kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Salam.